Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali minggu ini kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita akan beribadah bersama-sama. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk tertuju kepada Kristus. Kita akan masuk dalam saat teduh. Jemaat sekalian, marilah kita masuki ibadah kita pagi hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Dalam seminggu ini telah kita lewati bersama dengan Tuhan, bukankah kita telah mengalami banyak pertolongan Tuhan? Saya yakin saudara-saudara sekalian sudah mengalami penguatan iman, penghiburan, perlindungan, pemeliharaan dari Tuhan. Semua itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengakui bahwa Dialah Tuhan, Dialah Raja yang berdaulat atas hidup kita. Kita naikkan pujian, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Hidup
atas hidup kita. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Aku berserah, aku berserah pada Yesus, aku berserah pada Yesus dengan segenap jiwaku. Rohnya penuhi hatiku, dan Dia sungguh milikku. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah. Saudara sekalian, mari kita masuk di dalam doa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama datang ke hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Ampuni kami yang sebenarnya kami adalah orang-orang yang tidak layak menghadap ke hadirat-Mu. Hari-hari yang kami lalui seringkali kami menyakiti hati Tuhan. Seringkali kami jatuh dalam segala dosa dan kelemahan kami. Kami seringkali terbawa dalam kedagingan kami, dalam kekhawatiran kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kiranya Tuhan mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Karena kami tahu bahwa Engkaulah Allah yang setia dan adil. Engkau Allah yang akan mengasihi kami, Engkau yang akan menyucikan kami dari segala dosa kami. Dan biarlah kami boleh menghadap ke hadirat-Mu dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Kiranya firman-Mu pada pagi hari ini boleh menguatkan kami, boleh memimpin kami ke dalam kebenaran, dan boleh membawa kami semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun berada, kiranya Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah dengan tetap berdiri, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan segenap umat percaya di segenap tempat. Pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Berikut ini firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah berita anugerah firman Tuhan. Puji Tuhan, firman-Nya mengatakan bahwa kita telah menjadi bagian dari umat Allah, bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah sendiri. Tidak ada sukacita yang lebih besar daripada selain menyadari bahwa kita adalah umat-umat milik Allah. Marilah dengan penuh sukacita kita menaikkan pujian, ku bernyanyi puji Yesus. Hatiku bersukacita karena Dia selamatkanku, kasih-Nya amat ajaiblah yang menghapus dosaku. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Dialah Tuhan mukalisku, mati bebaskanku. Hanya Yesus yang terindah dan ku dipuaskannya. Ku hanya pandang padanya, rohku dibebaskannya. Katakan semua, puji Yesus, bagiku Ia terindah. Dialah Tuhan mukalisku, mati bebaskanku. Mari dengan penuh iman, dengan percaya, katakan Dia sungguh terindah. Tuhanku sungguh terindah, seindah bunga harum, sumber berkat yang melimpah, anugerah-Nya ku diberi. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Dialah Tuhan mukalisku, mati bebaskanku. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Dialah Tuhan mukalisku. Sekali lagi katakan, ku bernyanyi puji Yesus, bagiku Ia terindah. Dialah Tuhan mukalisku, mati bebaskanku. Dialah Tuhan mukalisku, mati bebaskanku. Amin. Sebagai umat Allah, kita selayaknya percaya sepenuhnya kepada Dia, khususnya dalam masa-masa sulit sekarang ini,
Dan yang ke depan mungkin akan lebih sulit lagi. Tapi percayalah bahwa Dia pasti menolong kita melewati masa-masa yang sukar ini. Dia adalah sobat yang setia. Dia akan senantiasa memimpin dan memandu kita melewati badai dan cuaca yang gelap. Marilah kita dengan penuh iman meyakini bahwa Dialah sobat yang setia yang akan terus mendampingi kita. Kita naikkan pujian, ku percaya kepadanya. Siapakah Dia? Kawan yang setia. Dia di mana? Dia di sisiku. Dia besertaku. Meski ku letih dan lesu, susah hatiku. Asal percaya Tuhan, Dia besertaku. Dan memuji Dia pada yang tahu cuaca gelap, beratlah langkahku. Asal percaya Tuhan, Dia pasti tolong. Dialah sobat, sobat yang setia. Bersandar Dia selama-lamanya. Badai atau cuaca gelap, biarlah langkahku. Asal percaya Tuhan. Katakan sekali lagi, asal percaya Tuhan, Dia akan tolong. Asal percaya Tuhan, Dia pasti tolong. Amin. Saudara percaya, Dia akan pasti menolong dan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Mari kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita akan memberikan komitmen kita untuk terus setia kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa perbuatannya yang terus setia kepada kita, perbuatan-perbuatannya yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Mari kita juga berkomitmen untuk tetap setia kepada Tuhan.
Mari jemaat, kita akan bersama-sama menaikkan sebuah pujian, Tetap Setia. Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus.
Mari kita mempersiapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa meminta pertolongan Roh Kudus. Mari kita masuk dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah pergumulan kami, Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mohon pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kami mengerti, bahkan kami boleh melakukannya dalam hidup kami, sehingga kami peroleh berkat dari setiap janji-janji Tuhan. Tolonglah hamba-Mu yang akan menguraikan kebenaran firman-Mu. Kuduskan dan layakkan kami semua Tuhan. Sembunyikanlah hamba-Mu di balik kayu salib-Mu, sehingga kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap kami yang akan baca, mendengarkan, mengerti, dan memahaminya dalam hidup kami. Sekali lagi Tuhan, jikalau ada beban berat dan pergumulan dalam hidup kami mau serahkan kepadamu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, Engkaulah yang memberikan kelegaan buat kami. Engkau yang akan menolong dan membukakan jalan keluar buat kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan waktu ini dan biarlah Tuhan berbicaralah, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami semua telah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, khotbah hari ini bertema bergumul dengan Tuhan. Bergumul dengan Tuhan. Kebenaran Alkitab yang akan kita baca hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 32. Kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-32. Saya akan bacakan buat jemaat sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Ayat 26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatilah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Ayat 32. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal pahanya, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, bacaan dan perenungan kita hari ini di dalam
Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pergumulan Yakub dengan Allah. Pergumulan Yakub dengan Allah. Jemaat yang terkasih, siapakah Yakub itu? Kita tentu banyak mendengar atau pernah membaca, bahkan kita juga tahu bahwa Yakub ini adalah salah satu bapak orang beriman yang menjadi keturunan dari Abraham dan mendapatkan berkat untuk bangsa Israel. Kita melihat di sini apa yang Yakub alami bersama dengan Tuhan. Pencobaan dan kesulitan hidup itu akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Entah pencobaan atau kesulitan itu kecil ataupun besar. Sesuatu yang mudah atau yang sulit untuk kita hadapi. Seorang yang bernama A.W. Tozer, dia mengatakan bahwa Tuhan tidak dapat memberikan berkat secara menyeluruh kepada kita jikalau kita tidak benar-benar ditaklukkan oleh Tuhan. Di saat manusia itu sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, maka Tuhan dapat memberikan berkat-Nya. Lalu F.B. Meyer juga mengatakan hidup adalah pergumulan di dalam kasih Allah. Di mana dalam berjalannya hidup itu, dalam pergumulan-pergumulan kita akan dibuat menjadi sesuatu yang mulia. Dan akhirnya kita bisa melihat terang dari Allah. Jadi kalau dalam ayat 1 dan ayat yang ke-21 kita dapat melihat bagaimana Yakub ini mempersiapkan dirinya untuk menghadapi Esau. Dan akhir dari persiapan itu di ayat 22 yang kita baca ini. Jadi pada malam itu, jadi perjalanan itu akhirnya pada malam harinya, Yakub telah menyeberangkan semua harta miliknya dan dia tinggal sendiri. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari kita melihat yang berikutnya ayat yang ke-24. Bertanding atau bersama-sama ingin berperang, itu adalah sesuatu yang meletihkan. Dan kita lihat di sini, di saat Yakub bergulat sepanjang malam itu, Tuhan mengizinkan dia bergulat, tetapi dia tidak mati. Tuhan mengizinkan Yakub terus bergulat dengan Tuhan. Melalui peristiwa ini kita bisa belajar bahwa Tuhan menginginkan kita memiliki ketekunan. Tekun melakukan sesuatu walaupun itu harus dengan sebuah perjuangan, dengan sebuah usaha yang kuat. Itu harus kita lakukan dengan ketekunan. Saudara, di SMA, murid itu adalah orang-orang yang sudah dewasa sebenarnya ya. Sudah besar. Kami berkala melakukan kegiatan iCare atau ada live-in di berbagai tempat di desa-desa. Dari kegiatan yang kami lakukan, ada saja wali murid yang tidak mengizinkan atau yang dengan berat hati mengizinkan anaknya untuk mengikuti. Karena mungkin kegiatan di sana berat, takut, khawatir dan sebagainya. Jadi kita melihat di sini permasalahan yang muncul, ketidaknyamanan, hal-hal yang mungkin menurut kita menimbulkan kesulitan. Kalau kita tidak belajar, kita mengalaminya sampai pada selesainya, kita tidak bertekun di dalamnya, maka kita tidak mendapatkan banyak pengalaman berharga. Bahkan
diri kita pun tidak menjadi orang yang memiliki daya tahan, daya juang, ketekunan di dalam menghadapi kehidupan yang sulit ini. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat 25-26. Bergulat dengan seorang laki-laki itu, dan ia tidak dapat mengalahkan. Orang laki-laki itu atau malaikat Tuhan dikatakan tidak dapat mengalahkan. Lalu dia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok atau keluar dari tempatnya. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, dari hal ini kita bisa belajar untuk mengenali atau mengakui segala kelemahan kita, keterbatasan kita, dan kita mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita melihat di sini bahwa kekuatan manusia ada batasnya. Di saat kita bergumul dengan Allah, di saat kita bertemu dengan Tuhan, maka manusia tidaklah bisa dibandingkan dengan kekuatan Tuhan. Berikutnya mari kita melihat di ayat yang ke-26. Jemaat yang terkasih, di sini bukanlah sebuah percakapan yang seolah-olah Yakub ini memerintah, gitu ya. Yakub ini memaksa orang laki-laki itu atau malaikat atau di sini Tuhan itu. Kita tahu di saat Yakub bergumul tadi, dia benar-benar tidak mampu. Di saat dia sudah dipukul pangkal pahanya, dia sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Tapi dia tetap mau berharap, dia tetap meminta berkat kepada laki-laki itu. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, Kalaupun Tuhan bermaksud mengalahkan Yakub, bukankah dia bisa pada waktu awal-awal bergumul bergulat itu langsung dikalahkan sama Tuhan? Tuhan tidak melakukannya. Tuhan ingin melihat dia bertekun, dia berjuang, tapi dalam pengenalan bahwa ia lemah. Dan dia memohon kepada Tuhan untuk segala berkat yang ia perlukan. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, Allah mau melatih Yakub untuk menerima berkat-berkat dengan cara Tuhan. Dengan bersekutu dengan Tuhan, memiliki kelekatan, memiliki keakraban dengan Tuhan. Memiliki waktu yang bermutu dengan Tuhan. Berapa banyak waktu yang kita berikan untuk terus berdoa, untuk terus bergumul dengan Tuhan, untuk terus meminta berkat dan pertolongannya. Ayat yang ke-27, di dalam ayat yang ke-27 ini kita belajar bahwa Tuhan menginginkan Yakub untuk mengenal akan dosa-dosanya dan mengakui dosa-dosanya. Ditanya, siapa namamu? Apakah Tuhan tidak tahu namanya Yakub? Pasti tahu. Tapi mengapa Tuhan harus bertanya kepada Yakub? Hal ini bermaksud bahwa Yakub menyadari arti namanya dan apa yang telah dia lakukan pada masa lalu. Dan mengakui keberadaan dirinya. Nama Yakub, kita tahu Yakub adalah penipu. Yakub telah menyebutkan namanya. Yakub mengakui apa yang telah dia lakukan di dalam hidupnya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dengan cara yang tidak benar, dengan cara menipu, dengan melakukan dosa. Maka kita bisa melihat melalui pergumulan Tuhan menginginkan kita belajar untuk datang. Kita mengakui segala keterbatasan kita, segala dosa dan kelemahan kita. Dan kita datang meminta pengampunan daripada Tuhan.
Allah menginginkan supaya Yakub menyadari akan kesalahan dan dosanya. Dan ingin membebaskan Yakub dari segala dosa-dosanya. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, betapa Allah mengasihi kita. Ia telah rela memberikan anak tunggalnya bagi manusia yang berdosa. Dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, Tuhan ingin, walaupun Tuhan tahu segala perbuatan masa lalu kita, kejahatan kita, kelemahan kita, keterbatasan kita, tapi Tuhan mau kita mengatakan, mengakuinya, menyatakan diri kita berdosa, dan kita mau untuk dihapuskan dosanya, dan kita mau untuk kembali dipulihkan oleh Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, kita melihat di ayat yang berikutnya, ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Ada yang mengatakan melawan Allah karena memang itu Allah. Dan manusia karena di awal kita melihat kalimat yang mengatakan datanglah orang laki-laki itu bergulat dengan Yakub. Ada yang memberikan sebuah penjelasan tentang hal ini. Bahwa manusia itu yang sebenarnya juga Allah tapi dia manusia adalah sebuah gambaran dari Tuhan Yesus. Yang memang pada waktu itu Tuhan Yesus belum berinkarnasi jadi manusia. Tetapi dalam perjumpaan dan pergumulan itu Tuhan datang dalam wujud manusia. Dan Tuhan juga datang sebagai Allah. Kita belajar bahwa melalui ayat ini Tuhan menginginkan kita diubahkan karakternya. Kita bisa berubah karakter kita. Dari yang Yakub menjadi Israel. Israel bisa berarti Allah yang memerintah. Atau Allah yang memiliki hukum-hukumnya. Allah yang berkehendak. Atau Allah yang menang terhadap umatnya. Atau juga ada yang mengatakan yang bergumul dengan Allah, yaitu Israel. Di sini kita melihat ada pergantian nama, Bapak Ibu. Ada beberapa orang, baik itu artis ataupun tokoh-tokoh dunia, yang merubah namanya. Ada beberapa artis yang merubah namanya dengan berbagai alasan. Ada yang alasannya supaya tidak kena bencana atau malapetaka. Ada yang merubah namanya supaya dapat lebih banyak hoki atau keuntungan. Ada yang merubah namanya karena dia menganggap lebih cantik, lebih pas dengan dirinya. Ada juga yang merubah namanya karena pengalaman masa lalunya dan sekarang dia menganggap pengalaman tidak menyenangkan sehingga dia ganti nama supaya melupakan masa lalunya atau orang lain tidak mengingatnya lagi. Beberapa tokoh dalam Alkitab juga mendapatkan perubahan nama. Perubahan nama di sini yang memberikan adalah Allah. Allah yang punya otoritas terhadap manusia. Dari yang dulunya Yakub penipu yang berkonotasi negatif menjadi Israel. Yang dikatakan Allah yang berkehendak, Allah yang memerintah, bergumul dengan Allah. Ada sebuah perubahan yang ingin ditunjukkan melalui nama yang berubah, yaitu perubahan karakter Yakub. Jemaat yang terkasih, melalui pergumulan yang kita alami, kesulitan dalam hidup kita, pencobaan yang mungkin kita alami, Tuhan ingin kita diubahkan karakter hidup kita. Tuhan ingin kita serupa dengan Kristus. Melalui pergumulan yang kita hadapi, permasalahan, kita bisa menjadi manusia yang berkarakter Kristus. Yang berikutnya ayat yang ke-29.
Melalui pergumulan ini Tuhan ingin Yakub atau kita sekalian lebih mengenal Tuhan. Kita belajar untuk mengenal Tuhan lebih baik lagi, mengenal Tuhan lebih dalam lagi melalui pengalaman kehidupan kita hari demi hari. Kemudian ayat yang ke-29, akhir dari segala kesulitan yang kita hadapi di dunia ini, Tuhan menyiapkan atau menyediakan sesuatu yang berharga, sesuatu yang menyenangkan hati kita. Berkat Tuhan akan diberikan kepada kita. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, Kejadian 28, Tuhan telah berjanji kepada Yakub untuk memberikan apa yang dia perlukan, bahkan dia boleh menjadi berkat untuk banyak bangsa. Tapi dalam menghadapi kesulitan, pergumulan, dia menjadi gentar dan takut. Tapi melewati semua itu, melalui peristiwa ini, Tuhan meneguhkan kembali akan janji Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan pernah lupa akan janji Tuhan, akan berkat yang Tuhan telah janjikan kepada Yakub dan keturunannya. Jadi mari kita ingat dalam hidup kita, melalui pergumulan dan masalah yang kita hadapi, Tuhan ingin memberkati kita. Segala sesuatu yang tidak menyenangkan, Roma 8 ayat 28 mengatakan, melalui segala sesuatu yang tidak menyenangkan sekalipun, Tuhan dapat membuat segala sesuatu menjadi kebaikan dalam hidup kita. Kemudian kita melihat yang bagian terakhir, ayat yang ke-30 sampai 32. Yang terakhir kita bisa melihat bahwa Tuhan ingin kita melalui banyak pergumulan, masalah, pencobaan yang kita hadapi, kita bisa menjadi saksi yang lebih baik lagi. Kita bisa menjadi saksi akan karya Allah yang nyata dalam hidup kita. Mungkin di dalam ibadah kita jarang kita mendengarkan kesaksian pengalaman bagaimana Tuhan menolong jemaat dalam menghadapi banyak kesulitan, permasalahan ataupun pergumulan. Tetapi di saat kita melewati kesulitan-kesulitan itu dan kita bisa menang, kita bisa menjadi saksi karena kita mengalaminya. Kita bisa mengatakannya dengan sebuah keyakinan dan kesungguhan akan janji dan kuasa Tuhan, kasih Tuhan nyata. Sehingga bisa membuat orang lain melihat, membuat orang lain merasakan siapa Tuhan yang begitu baik dan setia kepada kita. Dan bagaimana pencobaan dan pergumulan yang kita alami itu dapat kita lalui karena pertolongan Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita bisa melihat di sini bagaimana pengalaman itu diceritakan kepada keluarganya, diceritakan Yakub kepada keluarganya melalui langsung cerita dengan perkataannya. Tetapi bukan hanya terbatas atau berhenti pada keluarganya saat itu. Dari keluarganya bercerita kepada keturunan berikutnya sampai akhirnya menjadi sebuah tulisan yang bisa kita baca. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, melalui banyak pergumulan masalah, kita dapat menjadi saksi-saksi Kristus yang baik. Sehingga banyak orang boleh melihat dan orang boleh percaya kepada Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana kehendak Tuhan melalui pergumulan yang dilakukan Yakub. Dan juga apa maksud Tuhan mengizinkan kita mengalami kesulitan, permasalahan sehingga kita bergumul dengan Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, ini juga mengajak kita untuk melihat bagaimana Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani. Bagaimana Tuhan Yesus juga mengalami suatu ketakutan, satu beban yang berat di saat dia akan mengambil tempat kita dihukum karena dosa-dosa kita. Hal yang tidak mudah. Dia juga merasakan ketakutan, dia merasakan kengerian. Teman-temannya, murid-muridnya pertama kali datang bersama, tapi mereka tertidur. Waktu Yakub bergumul, dia juga sendirian. Tidak ada orang lain di sekitarnya, hanya dia dengan Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, ada waktunya tidak ada siapapun yang bisa menolong kita, hanya Tuhan saja.
Sadarilah bahwa juga akibat dosa masa lalu, akibat perbuatan dosa-dosa kita, itu menimbulkan sesuatu hukuman, sesuatu yang tidak menyenangkan dan yang mengerikan, yang bisa dan harus ditanggung oleh manusia. Tapi syukur kepada Allah, karena Tuhan Yesus, Dia menggantikan kita untuk menanggung segala beban dan akibat hukuman dosa dari kita. Karena itu saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita mengingat akan hal itu juga. Bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, sehingga Ia mengizinkan kita bergumul supaya kita mendapatkan banyak hal. Dan Tuhan memberikan kita kekuatan. Tuhan juga mengingatkan kita bahwa pergumulan terberat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, itu adalah menggantikan kita. Janganlah kita menyia-nyiakan hidup kita. Karena hidup kita adalah kesempatan untuk bersaksi, untuk memuliakan nama Tuhan. Biar Roh Kudus menolong kita di saat kita membaca dan merenungkan kembali bagian pergumulan Yakub dengan Allah. Membuat kita menyadari bahwa dalam menghadapi setiap pergumulan masalah ada maksud Tuhan yang indah dalam hidup kita dan untuk kemuliaannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh belajar dari Yakub yang bergumul dengan Allah. Tuhan, siapakah kami yang tidak lebih baik daripada Yakub, tetapi yang sama Tuhan mengasihi kami seperti juga mengasihi Yakub. Tolong kami Tuhan dalam menghadapi pergumulan kehidupan kami, kesulitan demi kesulitan, permasalahan demi permasalahan. Kami boleh tetap bersama dengan Tuhan, tetap berfokus memandang kepada Tuhan. Tetap kami boleh melakukan dengan ketekunan. Tetap kami boleh mengingat keterbatasan dan kelemahan kami. Dan kami harus bergantung kepada Tuhan. Bahkan melalui semua itu nanti kami boleh menjadi kesaksian untuk memuliakan Tuhan. Tuhan berkati setiap kami. Kalau sampai saat ini ada dari kami yang masih bergumul menghadapi beban yang sangat berat, Tuhan mampukan kami. Karena kami tahu tidak sendirian. Tuhan yang memberikan kekuatan. Dan Tuhan menginginkan kami menang melaluinya. Dan kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus. Kami bersyukur untuk banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Di saat pandemi ini Tuhan, kami juga mohon pertolongan-Mu Tuhan. Agar kami boleh tetap kuat bertekun di dalam Tuhan. Kami berfokus kepada Tuhan. Dan kami boleh melalui semua ini. Karena kami yakin manusia memang lemah. Tapi Tuhan yang memiliki kekuatan dan kuasa. Engkau yang sanggup untuk menghentikan wabah virus ini. Dan Engkau yang sanggup membantu atau memberikan kami hikmat manusia untuk menemukan antivirus. Bahkan obat-obat yang diperlukan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya, kami bersyukur, kami serahkan hidup dan masa depan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa yang di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah bersama. Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah keadaan yang tidak nyaman, bahkan keadaan yang buat kami tidak seperti biasanya. Tapi Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bersekutu dan beribadah. Tuhan berkati setiap kami, biarlah hari ini kami boleh memiliki ketenangan, memiliki sukacita, kami boleh memiliki kekuatan yang baru bersama dengan Tuhan dalam menghadapi hidup kami. Segala pergumulan masalah yang kami hadapi, bahkan gereja kami bersehati mau membawa kepadamu Tuhan. Kami bersama berseru mohon pertolongan Tuhan untuk gereja kami Kalam Kudus, khususnya Kalam Kudus Kemayoran ini. Kami mohon Tuhan, biarlah Engkau yang terus memeliharakan jemaat-Mu. Engkau memberkati setiap keluarga lepas keluarga, memberikan damai sejahtera, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup kami, dan menolong kami untuk tetap hidup setia kepada Tuhan. Bahkan kami boleh menjadi berkat dan kesaksian untuk orang sekitar kami.
Kami berdoa menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami yakin dan percaya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kesembuhan. Engkau yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Engkau mencukupkan apa yang mereka butuhkan dalam pengobatan. Kami juga berdoa biar Tuhan menguatkan iman percaya mereka untuk tetap setia mengikut pada Tuhan Yesus saja. Kami berdoa menyerahkan juga ya Tuhan untuk setiap jemaat kami, anak-anak Tuhan yang sampai saat ini bergumul untuk kehidupan ekonomi mereka. Tuhan, Engkau yang punya berkat. Biarlah Engkau yang mencurahkan berkat-Mu. Dan kami yakin ya Tuhan, kalau Tuhan membuka tingkap langit, bahkan berkat-berkat itu akan berkelimpahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap majelis, pelayan-pelayan Tuhan, guru sekolah minggu, untuk TU, untuk driver kami, bahkan setiap orang yang terlibat dalam pelayanan di gereja kami, Tuhan Kau berkati, Kau berikan kekuatan kesehatan, sukacita melayani, bahkan kasih untuk bergandengan tangan satu dengan yang lain. Kami mohon Tuhan, biar Roh Kudus bekerja, sehingga melalui pelayanan kami, jemaat-Mu boleh terpelihara dan bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berdoa menyerahkan juga ya Tuhan, untuk segala yang diperlukan dalam gereja kami. Kami yakin Tuhan, Engkau mencukupkannya. Memberkati setiap jemaat-Mu dan melalui jemaat ini ya Tuhan, Engkau memakai untuk menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapa. Untuk negara kami Indonesia, kami tetap berdoa mempertaruhkannya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan berkati pemerintah kami dari pusat sampai daerah, Tuhan tolonglah mereka dalam menjalankan tugas, biar mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan, kesungguhan hati untuk menjalankan tugas mereka. Khususnya di saat ini mereka sungguh-sungguh berjuang untuk mencapai kesehatan masyarakat di semua lapisan di daerah Indonesia ini. Tuhan berkati agar kami rakyat Indonesia boleh memiliki kedisiplinan untuk menjaga kebersihan, kesehatan, bahkan juga ketentraman, kenyamanan, keamanan dari orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk setiap orang yang saat ini sedang sakit karena serangan virus ini. Tuhan, biarlah Engkau memberikan mereka pengharapan, kekuatan, iman percaya, bahkan di saat seperti ini biarlah mereka boleh bertemu dan mencari Engkau Allah yang hidup, yang satu-satunya yang sanggup memberikan kesembuhan dan juga pengharapan. Tuhan berkati. Berkati semua tenaga medis, bahkan semua relawan yang membantu. Tuhan berkati, berikan kekuatan kesehatan, hikmat bijaksana. Tuhan berkati agar mereka boleh bersuka cita dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami tahu Tuhan, kalaupun masih ada pergumulan dalam kehidupan kami, kami yakin Tuhan, Engkau mengenal kami. Biarlah kami boleh percaya, menyerahkan semua kepada Tuhan, berfokus kepada Tuhan. Agar Tuhan yang bertindak dan kami menunggu dengan setia. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan semua doa dan pergumulan kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian, karena kasih Kristus yang sudah begitu besar bagi kita, kita pun mari bersama-sama memberikan komitmen kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jemaat dipersilakan mempersiapkan persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan, biarlah menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dengan penuh sukacita kita memberikannya kepada Tuhan. Jemaat bisa memberikan persembahan melalui amplop yang sudah dipersiapkan di rumah masing-masing dan bisa dibawa ke gereja, atau bisa dengan memberikan persembahan melalui rekening yang tertera di layar ini. Silakan bisa memberikan ke rekening melalui transfer ke rekening BCA. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat sekalian untuk berdiri, kita akan bersama-sama menaikkan doksologi. Ketiganya yang besar.
Jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari kita mengarahkan hati dan hidup kita hanya kepada Tuhan. Walaupun di tengah-tengah pergumulan masalah kita, Tuhan ingin kita berfokus kepada Tuhan. Dan kita kembali dalam kehidupan kita di lepas hari dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, saat teduh ibadah selesai.